Sobat Akrab, kembali lagi bersama saya Sofa dalam Bincang Akrab kali ini. Tentunya episode kali ini tidak kalah menarik nih dari pembahasan podcast episode sebelumnya. Dimana sebelum kita masuk nih, Sofa mau tanya dulu dong buat Sobat Akrab sekalian, apakah ada yang suka menonton film atau hobi nonton film nih? Nah, tentunya Sofa sendiri juga suka ya untuk nonton film-film untuk mengisi waktu luang. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran nih, gimana sih proses dibalik pembuatan film yang biasanya kita tonton? Nah, oleh karena itu hari ini akan kita bahas nih bersama bintang tamu spesial kita yang pastinya sudah expert ya di bidang perfilman. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin boleh kita perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Mungkin boleh dari Bapak, silakan Pak. Selamat sore Sobat Kota Baru. Alhamdulillah saya diundang dari si Akrab menuju Kota Baru Kreatif dengan saya Hari Pole. Kebetulan alhamdulillah saya ada di sini dan ingin sharing pengalaman lah untuk teman-teman. Seperti itu sih. Boleh lanjut Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini kenalkan Ulun, asli orang Kota Baru, Aditya Rahman. Mungkin teman-teman semua yang pernah nonton channel YouTube-nya Akrab sudah pernah lihat saya kemarin juga waktu di podcast terkait tentang film yang saya garap kemarin kan, film Bagandang Nyiru. Oke, baik. Salam kenal Bapak Hari, Ya. Bapak Adit. Iya. Terima kasih nih Mbak Sofa nih udah diundang di sini bersama Director Kota Baru nih. Ini seru nih asli. Iya. Jadi untuk Pak Hari sendiri kan Bapak nih sekarang untuk stay-nya lebih banyak di Jakarta ya Pak? Iya, saya di Jakarta bolak-balik aja, Jakarta Kota Baru itu aja sih. Ini kebetulan di Kota Baru nih udah berapa lama nih Pak yang untuk saat ini? Saya udah kurang lebih 2 minggu lah. 2 2 minggu karena ada beberapa kegiatan keluarga kan di sini juga. Ya, kalau bisa dibilang nih saya sebenarnya putra daerah yang hilang kali ya. Udah kemana aja nih Pak kemarin selama 2 minggu belakangan? Saya alhamdulillah di Kota Baru kan memang saya detail-detailnya nggak tahu ya. Kebetulan sama Mas Adit selaku director kita diskusi, saya baru ke kolam renang apa namanya itu Mas? Ya, Kolam renang Sebelimlingan. Itu saya pas datang kan kita lihat dari depannya kan biasa aja ya. Begitu saya masuk, wah itu bersih banget. Bersih banget, nggak ada sampah sama sekali. Terus memang saya minta foto sama Mas Adit nih, kayak bukan di Kota Baru nih ya. Seperti itu sih. Makanya saya penasaran sih gitu. Mungkin bisa nanti lagi Pak Boleh. eksplor kan sekarang wisata di Kota Baru sudah banyak sekali ya Mas Adit ya. Ya kemarin kan saya ajakin kita coba-coba nanti ke Pantai Gedambaan, kemudian Mamake, kemudian ke Teluk Temiang, Iya, betul. Iya. Banyak spot-spot yang bagus. Siap Mas. Bisa nanti Siap. next time nih Pak. Siap. Oke, selanjutnya untuk di dunia perfilman ya, untuk Pak Hari dulu ya. Iya Mbak. Boleh diceritakan nih Pak untuk proses perjalanan memulai karir kemarin dalam dunia perfilman itu gimana awalnya? Ya, saya memulai dunia perfilman itu tahun 2011. Kebetulan waktu itu saya ada dengan teman saya, partner saya juga. Kita 2011 ya memang di dunia perfilman ini kan Indonesia ini kan luar biasa udah penontonnya Mbak. Terus penontonnya juga udah pinter gitu kan. Jadi saya mencoba untuk masuk ke dunia itu karena saya suka ngumpulin orang Mbak. Karena setiap orang kan kepalanya beda-beda ya Mas Adit ya. Seperti apa, terus kita melihat orang jadi beda, seperti apa, terus memberikan karya kepada penonton di Indonesia gitu. Saya akhirnya 2018 itu buat film judulnya Sirik Movie. Nah, itu 2018, terus 2019 itu saya buat film almarhum Ustadz Arifin Ilham. Kebetulan itu 2019 tayang, terus saya ada nobar di Banjarmasin, terus itu disupport sama gubernur, wali kota itu dengan Pak Sabirin, dengan Pak Ibnu Sina itu kita diundang di wali kota, di kantor wali kota ya kalau nggak salah di Banjarmasin. Kebetulan kita kan
syutingnya di sini juga, Mbak. Di Kota Ya, di Banjarmasin kan Ustadz kan beliau tuh kalau nggak salah kandangan ya Mas ya. Ustadz Arifin itu kalau nggak salah itu malah beliau itu ada daerah Kota Barunya. Beliau itu orang Kota Baru. Iya benar-benar. Karena dulu ayahnya di sini kerjanya gitu. Nggak salah di Baharu. Oh iya jadi kita buat di situ. Kita lokasinya tuh di Masjid Sabilal. Terus lupa saya sungainya apa. Terus habis itu kita Banjarmasin tuh lupa saya. Pokoknya di situ kita syuting di sana. Kebetulan pemeran utamanya kan anaknya almarhum Alvin Faiz kan, sama dia. Terus setelah dari situ saya lanjut buat film di 2022. Judulnya ini yang kita mau tayangkan tahun depan. Ya, itu berkolaborasi dengan Gcraft dan disupport dengan PFN. Jadi makanya dengan adanya Gcraft ini kan gerakan ekonomi kreatif ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi yang sangat-sangat bermanfaat lah. Bisa itu kan beliau itu mereka itu ada kalau nggak salah ada di seluruh provinsi Indonesia. Tapi nggak tahu ya udah semua atau enggak gitu Mbak. Jadi kita akan sebarkan film itu di sana, insya Allah tayangnya tahun depan. Begitu Mas Sofa. Untuk judulnya ini belum boleh di-spill? Judulnya boleh dong. Kalau judulnya itu tentang komedi religi. Komedi tapi komedi satir. Judulnya Maklar Doa. Nah, jadi itu Maklar Doa. Nanti untuk sesi filmnya seperti apa, nanti next aja kita ketemu. Gitu. Untuk Mas Adit sendiri berkecimpung di dunia perfilman ini mungkin boleh diceritakan juga awalnya itu gimana? Iya, jadi saya tuh berkecimpung di dunia perfilman itu baru-baru aja. Berawal dari iseng-iseng aja sebenarnya. Makanya kan film saya yang Begadang Nyuruh kemarin itu menurut saya tuh sangat-sangat kurang sekali. Karena kami hanya berawal dari iseng dan nggak nyangka juga sih sampai sempat rame banyak yang nonton kan. Mungkin karena ada sesuatu, ada cerita dari Gunung Jambangan yang saya angkat itu. Jadi setelah saya nanti mencoba untuk bikin film tadi, ternyata asik nih bikin film, rame nih, dan timbul semangat. Jadi muncul semangat untuk terus berkarya di perfilman. Memang basic saya sebenarnya saya seorang guru, tapi hobi juga untuk di dunia kesenian. Nah, jadi untuk itu nih kayaknya nih bakal lanjut nih, apalagi ketemu dengan Mas Heri. Waduh, luar biasa. Iya, luar biasa, banyak sekali ilmu. Justru banyak yang kita diskusikan ya. Iya. Jadi maksudnya gini Mbak Sofa nih, saya kan mau nawaitu saya kan ingin mengangkat kampung saya ya, khususnya di Kota Baru gitu kan. Saya ingin memperkenalkan kepada skala nasional bahwasannya di sini tuh Kota Baru tuh keindahan alamnya luar biasa. Yang seperti tadi disebutkan sama Mas Adit, ada Bukit Mamaki, terus Teluk Tamiang, terus ada Pantai Gambaan. Nah, itu yang saya diskusikan dengan beliau. Kenapa? Karena kita ngangkat Kota Baru gitu loh. Karena kan banyak daerah-daerah yang udah diangkat, Mbak, gitu loh. Saya alhamdulillah ada dalam bidang seperti itu. Untuk bisa mengangkat itu kan butuh effort yang kerja sama tim dengan teman-teman. Kebetulan Mas Adit ini juga sudah hafal lah dengan Kota Baru karena kan di sini ya kan. Terus juga ada beberapa project yang mau kita bicarakan ya Mas ya. Maksudnya dalam arti kata, apalagi kemarin film yang Begadang Nyiru ya Mas ya judulnya. Yang Begadang Nyiru itu sebenarnya saya sudah nonton tapi ada sedikit yang ditambahin sedikit karena kan memang itu untuk hanya kabupaten gitu ya kan. Jadi itu Mas Adit juga saya cariin, wah ternyata cuman iseng-iseng. Iseng-iseng aja udah kayak gitu tuh Mbak. Gimana kalau misalnya kita serius dengan produksi yang proper, yang seperti apa yang kita bisa datangkan artisnya, seperti apa kita angkat Kota Barunya gitu kan. Jadi makanya saya tanya juga sama Mas Adit nih, gimana nih cerita Gunung Jambangan. Jambangan tuh Gambangan Mas? Jambangan. Jambangan.
ternyata ada cerita, ada orang hilang di situ, ada itu. Nah, sama juga kan seperti film-film yang di naik sekarang itu kan kayak Petaka Gunung Gede itu true story ya kan. Terus juga ada Gunung Kawi juga gitu kan. Nah, kenapa enggak nih kita punya gunung nih di Kota Baru, kenapa nggak kita angkat gitu. Ya mudah-mudahan sih disupport, didukung dengan instansi daerah lah gitu maksudnya untuk kita itu kita untuk ngangkat ini semua lewat dunia perfilman gitu sih Mbak Sofa. Karena tujuannya kan untuk membangun Kota Baru, bukan untuk malah menjatuhkan gitu. Enggak, bukan. Kita makanya jadi sebelum kita buat film juga kita diskusi ya Mas Adit ya. Kita sowan ke Pak Bupati, kita sowan ke Pak Wakil, kita sowan ke instansi yang benar-benar yang bisa mensupport film kita ini nantinya. Itu sih dalam, kalau itu yang mau saya yang saya fokuskan saat ini. Di lain Maklar Doa yang film saya itu yang insya Allah tayang tahun depan. Itu juga kan kita bisa kolaborasi lagi dengan Gekraf, dengan PFN lagi, kita angkat lagi ceritanya seperti apa. Kan banyak cerita-cerita yang kita bisa angkat dari Kota Baru ini. Gitu Mbak Sofa. Jadi makanya saya gregetan sebenarnya, apalagi dengar ceritanya Mas Adit. Oh ini terus ngobrol sama Mas Adit, diskusi panjang lebar sama Mas Adit. Wah, ini kenapa nggak dikembangin gitu. Terus teman-temannya, krunya, semuanya itu pun menurut saya itu mereka melakukan effort yang luar biasa Mbak Sofa. Gitu, itu luar biasa. Maksudnya syuting sampai jam 1, jam 2. Gitu loh, maksudnya besok ada kegiatan lagi. Kan jarang sekarang seperti itu. Dengan alat yang ya menurut saya yang itu ya apa adanya. Dengan disupport dengan teman-teman. Kan kalau di Jakarta susah Mbak. Gitu, boro-boro. Mau main syuting aja bayar. Gitu loh kan gitu. Kita mau syuting aja ada yang bilang bayar, ada yang bilang ini tergantung sekarang tergantung dari produsernya, karena yang tanggung jawab di film itu ialah produser. Nah, sutradara bertanggung jawab dengan produser. Produser bertanggung jawab dengan eksekutif produser yang punya duit, gitu. Kan kita juga nggak semena-mena sembarangan juga, makanya kita kumpulkan riset bener-bener apa yang kita mau angkat, cerita yang mana yang kita angkat, siapa direkturnya, siapa penulisnya, karena dari situ yang akan dinilai nantinya, gitu. Ditambah promosi juga ya Mas Adit ya? Iya, betul. Gitu Mbak Sofa. Iya. Luar biasa sekali sih ya. Berarti banyak nih proses-prosesnya sebelum suatu film itu ada gitu ya Pak. Dari tadi ide dulu mungkin, dari ide misal cerita suatu daerah, kita angkat. menarik nih diangkat, terus juga nanti gimana lagi memikirkan alat dan lain sebagainya. Gitu. Benar. Mudah. Cuman tadi kalau memang cerita dimulai ya Pak, bisa aja gitu ya Pak ya, walaupun belum yang terlalu proper banget gitu. Jadi karena kalian berdua sudah bertemu. Makanya saya bilang sama Mas Adit, lanjutkan aja. Lanjutkan aja cerita-cerita apa kembangkan, daerah akan support. Pariwisata khususnya. Gitu loh kan. Karena maksudnya dalam arti kata susah mendapatkan orang-orang seperti ini gitu. Gitu. Maksudnya selama saya berkancah di dunia perfilman dari 2011 sampai sekarang, menemukan orang seperti ini susah. Dia keluar duit sendiri, dia ini sendiri, semuanya yang dilakukan untuk, ya saya tanya, Mas ini Mas Adit apa yang dituju? Beliau bilang, memang saya passionnya di sini dan ingin mengangkat Kota Baru. Ya udah, berarti kita sevisi dan semisi dong. Ayo kita jalankan dengan nawa itu yang bismillah. Mudah-mudahan kita dapat jalan, kita bisa buat itu film apa namanya, Gunung Jambangan, Mbak Sofa. Seperti itu, Mbak Sofa. Ya tadi kan untuk pembuatan film ini perlu kerjasama juga kan Pak. Nah dari Pak Hari sendiri nih, gimana sih awalnya bisa kerjasama sama tadi Gekraf, dan sudah berapa lama Pak untuk kerjasama itu berjalan? Jadi gini, kalau bisa Gekraf ini kan organisasi menurut saya ya baru pertama kali organisasi Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, nggak salah. Itu diketumnya sama Ketum Kawendra, ya kan gitu kan, dengan DPP-nya Ferry Ardiansah. Kebetulan beliau juga main sebagai peran utamanya di sini. Nah, jadi waktu di lokasi syuting saya nggak sengaja. Kebetulan memang Ferry ini orangnya, brother ini kalau saya panggilnya brother kan. Brother Ferry ini orangnya sangat humble. Jadi kalau saya sama pemain di lokasi, saya tidak memandang bahwasannya produser siapa, pemain siapa, ini siapa, atau siapa-siapa. Saya sama ratakan semuanya. Jadi saya diskusi sama dia, tiba-tiba saya lihat kok ada sedikit dia buka kayak situs-situs atau apa gimana-gimana. Terus saya bilang sama beliau, saya tanya sama beliau,
tahu Gcraft nggak? Dia bilang gitu kan. Oh Gcraft, oh ini kita, loh. Terus pertama beliau nggak ngasih tahu, ngobrol-ngobrol panjang lebar. Akhirnya saya ngomong, brother, gue mau kerja sama nih sama Gcraft. Gitu. Ternyata dia DPP-nya, DPP pusatnya itu 2022. Dan memang itu kita buat film bareng-bareng, baru kita buat film bareng-bareng dengan Gcraft. Itu seperti itu. Jadi ya udah, ada ceritanya apa nih? Kebetulan ceritanya oke, seperti apa kita ngobrol semua bareng-bareng, kita develop bareng-bareng, ya udah jadilah filmnya Gcraft. Sebenarnya tayangnya udah dari beberapa tahun yang lalu, Mbak. Cuman karena kemarin kita mau samakan dengan Hari Ekonomi Kreatif Nasional di tanggal 24 Oktober. Tadinya mau tahun ini, tapi begitu kita lihat ternyata kita nggak dapat schedule, baru dapatnya tahun depan. Ya minta doa aja Mbak Sofa sama Mas Adit gitu. Semoga lancar-lancar. Nanti nonton ya di Banjar ya. Di sini kan ada ya? Ada bioskop. Nah, itu juga saya kan juga bisa collab juga dengan si Akrab, dengan Gcraft-nya, dengan instansi pemerintahnya seperti itu ya, biar bisa membuat karya-karya yang lain gitu ya Mas Adit ya. Seperti itu sih Mbak. Jadi makanya kerjasama itu kita dari 2022. Dari pertama kali kita syuting ya sampailah sekarang gitu. Jadi kan udah beberapa tahun ya bisa dibilang ya Pak. Iya. Sekitar 3. Iya, 3 tahun lah kurang lebih. Jadi selama 3 tahun itu mungkin sudah program apa saja yang pernah Pian lakukan sebelumnya? Dengan Gcraft. Atau yang akan datang nih? Dengan Gcraft ini kan kita kan di perfilmannya ya Mbak. Gcraft itu kan banyak, ada kulineran, ada seninya, ada ya menyangkut-nyangkut kreatif, banyak lah gitu kan. Jadi makanya saya sangat bersyukur banget bisa ketemu sama Ketua Basir, Ketua DPP Gcraft di Kota Baru. Saya dikenalkan sama Ketua di Banjarmasin. Jadi saya diarahkan ke sini, saya ngobrol, kebetulan saya di sini, akhirnya nyambung nih kita nih gitu. Nah, yang kita lakukan dengan Gcraft ya baru film. Kemarin sih kita waktu kemarin ada acara Gcraft juga saya diundang sebagai tamu untuk menjelaskan tentang kerjasama dengan Gcraft, perfilmannya seperti apa maksud dan tujuannya, itu di Sarina. Dan kebetulan itu juga ada Bang Rizal Mantovani juga tuh. Nah, menyangkut Bang Rizal Mantovani, sebenarnya beliau itu pernah buat film, judulnya Racun Sangga. Mas Adi tahu nggak? Iya, tahu, semua orang tahu itu. Itu filmnya oke tuh, tentang Banjar. Memang kan saya ini mau buat film Banjar. Film Banjar, memang yang notabene memang Banjarnya tidak 100% ya kalau saya lihat ya. Karena kan memang ayahnya orang Arab ini gitu ya, ya beda ya. Nah, kalau saya ini mau buat dengan Mas Adit ini, insya Allah kalau misalnya kita ada jalan ya Mas ya. Iya, kita Banjar. Ada Banjar, memang orang Banjar, memang dia bebanjar dengan disusupin dengan daerah-daerah yang lain. Jadi kita satu nusa satu bangsa. Gitu loh Mas Sofa. Iya. Kalau dari Mas Adit sendiri untuk film itu masih yang Begadang Nyiru atau pernah sebelumnya juga? Kalau untuk film-film ini sebenarnya dulu-dulu ada bikin, cuman itu khusus untuk konsumsi kami, kelompok kami aja, konsumsi untuk kami pribadi. Itu kan dari anak-anak, kan basic saya guru. Nah, jadi anak-anak itu bikin tugas misalnya ada ulangan kan bikin film pendek. Nah, dan itu sudah ada di channel YouTube-nya. Nah, ada di channel YouTube SR. Nah, itu ada beberapa karya anak-anak SMP ya. Saya kan guru di SMP Negeri 3 Kota Baru. Nah, jadi ada situ film-film anak-anak itu. Jadi ada filmnya horor, ada filmnya komedi, ada film tentang kehidupan. Nah, tapi yang nggak dipublish seperti yang Begadang Nyiru ini. Nah, jadi yang dipublish ini baru yang Begadang Nyiru. Mungkin akan ada lagi nih. Nah, ada kemarin ada. Iya, datang ke lokasi. Nih tunggu aja nanti ada, pokoknya insya Allah ya doakan aja mudah-mudahan ini lebih bagus lagi daripada Begadang Nyiru karena memang terkonsep. Iya, semoga lebih naik juga. Iya, kemarin aja kan istilahnya kemarinnya nggak terkonsep aja 1.000 ya kan, apalagi yang ini terkonsep 10.000 jangan-jangan. Amin ya. Ya jadi ya, saya kemarin juga datang ke lokasinya juga ya, ceritanya adalah maksudnya ya tinggal dari film itu kan pada saat di lapangan tuh milik sutradara kan, director. Tidak ada intervensi yang lainnya. Kalau udah di lapangan director yang menentukan. Jadi makanya
Saya datang ke sana cuma sekedar ngasih saran, kasih masukan aja, tapi ujung-ujungnya dari Mas Aditnya. Nah, sebelum itu Mbak, saya nanti saya dimarahin sama sutradaranya. Ini film Maklar Doa, disutradarain namanya Farid Ongki. Dia sutradaranya, dia Farid Ongki, dia yang sutradaranya. Penulisnya juga dia juga. Nah, jadi ya karena ini kita podcast ya, jadi ini kan pasti kan dipublish, jadi saya bisa share ke teman-teman seperti itu. Jadi untuk menghargai dia lah seperti itu, karena memang dia kan. Jadi film itu kan memang yang memberikan peranan di lapangan itu ya director. Iya, director. Tapi harus dikonsepkan dengan penulis gitu. Kalau nggak ada penulis bingung gitu. Tapi kan ada director penulis juga, kebetulan dia juga seperti itu. Gitu Mbak Sofa. Oke. Dalam pembuatan film nih, dalam proses membuat film, gimana sih biasanya untuk sebagai penulis film itu cara mengembangkan ide agar bisa menjadi sebuah film yang misalnya menarik untuk ditonton nih? Ya ini yang tadi saya sampaikan ke Mbak Sofa, kayak film itu tercipta itu dengan adanya ide. Ide dulu nih. Contoh nih kayak tadi saya sama Mas Adit ya Mas ya, kita ngobrol, Mas ini gimana? Oh, ini coba ceritakan dulu nih tentang apa ini. Biasanya itu dia akan bicara dengan produser. Dia akan bicara dengan director akan bicara dengan produser. Dia akan bicara misalnya Bebanjar lah kita di sinilah. Ulun punya cerita nah. Gitu. Ini kalau salah tolong dikoreksi. Ulun punya cerita nah. Apa cerita pian tentang ini? Misalnya contoh gunung Jambangan. Coba cerita pian. Ceritalah dia dang deng. Terus misalnya produser bilang, "Oh, oke nih menarik nih." Apa yang buat menarik? Karena ini true story. Karena ini ada ininya. Karena ini Gunung Jambangan ini sebenarnya gunungnya pendek ya Mas Adit ya. Iya, tapi jadi ada sesuatu yang dibilang ajaib di Gunung Jambangan ini. Kan kalau kita dekat ke situ kan kecil. Tapi kelihatan sampai Tanah Bumbu sampai ke Rantau. Rantau kan jauh jaraknya dari kita kan. Nah, kalau terlihat itu Gunung Jambangan itu. Jadi kayak tinggi banget. Hal yang perlu diulik. Nah, itu masuk, kita cek, kita riset, bagus, oke. Buat sinopsis. Nah, setelah buat sinopsis, beres ilmu buat sinopsis, oke kita baca, kita revisi dikit-dikit, oke masuk draft 1. Baru masuk penulisan, baru kita kumpulin. Mana-mananya sih kan pakai penulis apa. Nah, setelah dapat penulisan jadi selesai, itu sampai tergantung tuh bisa draft 1, draft 2, draft 3, draft 4 sampai produser ACC. Setelah ACC syuting. Udah syuting lah kita berapa hari, ada 14 hari, ada 28 hari, tergantung berapa D-nya kan. Setelah itu masuk offline, online, grading, jadwal tayang. Dan kemarin kan ada tambahan sedikit ya tentang Gunung Jambangan ini. Oh iya Mas. Kemarin kan kami sempat tuh bioskop keliling. Jadi bioskop keliling sampai ke Sungai Pasir. Kan Gunung Jambangan itu Sungai Pasir. Jadi alhamdulillah di sana disambut oleh kepala desanya langsung. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami di sana dijamu, pokoknya kami dilayani semua di sana. Dan alhamdulillah kami banyak sekali dapat terus story tentang Gunung Jambangan dari kepala desa langsung. Menarik. Ya. Jadi bisa dilirik lagi. Iya, bisa diangkat lagi. Jadi kan bahkan dia mengatakan ada sempat keluar emas di gunung itu. Nah, di gunung itu ada emas keluar dengan sendirinya. Nah, jadi di situ hal-hal gaib kan. Kalau emas ini kan berbau dengan hal-hal gaib. Gitu. Nah, itu kepala desanya kemarin cerita waktu kami ke sana. Alhamdulillah satu kampung itu nonton film kami semuanya. Karena film ngangkat daerah dia. Iya. Dan alhamdulillah positif, mereka senang sekali. Ada diangkat nih, kampung kami diangkat, bikin lagi. Ke atas gunungnya langsung. Iya. Gitu Mas Sofa. Baik, kalau misalkan nih dalam proses pembuatan film pasti juga terdapat kendala-kendala tersendiri ya Pak. Oke. Boleh nih diceritakan mungkin kendala yang pernah dialami kan sudah membuat film tadi sekitar 3 film, sama ya? ini 3. Dan next kan nggak tahu nih. Iya. Semoga semakin banyak lagi lah. Amin. Selama yang 3 film ini dulu, mungkin untuk kendala yang pernah alami itu biasanya gimana? Nah, saya sedikit karena kita bicara misteri. 2018 saya buat film Sirik Movie. Dengan PH saya kan namanya Anak Bangsa Picture.
Nah, jadi kita buat judulnya Sirik gitu. Judul itu kita syuting di Subang. Ada satu hal mistis yang benar-benar saya alamin sendiri nih Mbak Sofani, nggak bohong nih sobat akrab Kota Baru gitu, nggak bohong nih, ini true story. Jadi kita syuting itu di tempat memang angker satu rumah, di satu pedesaan di kebun teh itu ada rumah satu, terus di belakangnya tuh ada goa kayak goa gitulah. Nah memang kita syuting itu sampai pagi memang ya. Memang tapi waktu itu nggak tahu apa memang lagi apes kali Mas Adit ya. Makanya buat pelajaran kita juga nanti kalau misalnya insya Allah kita jalan nih Mas Adit. Nah jadi kita syuting harusnya selesai itu jam 12. Tank clear area. Tapi di situ kita syuting sampai jam 1 sampai jam 2 gitu lupa. Salah satu kru kita itu kesurupan. Dan saya mengalami sendiri pada saat di mobil dengan pemain utamanya, kan saya kalau di lokasi kan ngobrol sama siapa-siapa aja gitu. Saya datang, saya ngobrol pas di dalam lagi take, kita di luar nungguin di mobil, itu di samping saya tuh ada pohon besar di samping mobil kita. Nah, itu saya tuh kayak merasa kita jalan. Nah, ternyata pas kita ngobrol-ngobrol terus saya sebut aja namanya si Guntur Trioga ngomong, "Bro, lu nggak ngerasa ini pohon tadi di depan kita?" gitu kan. Iya, coba lu lihat sebelah kanan. Loh, kok udah di belakang, Bro? Nah, tapi saya di situ positive thinking. Oh, mungkin lu nggak tarik handbrake. Apaan ini handbrake udah ditarik gitu kan. Udah, jangan panik. Udah. Karena kita tahu di situ kita jangan panik pelan-pelan. Nah, tapi kurang ajarnya dia ninggalin saya tinggal di mobil. Nah, itulah yang benar-benar kejadian nyata di sana. Terus kita besoknya akhirnya ditegur sama orang sana lah gitu ya Mas Adit ya, Mbak Sofa. Akhirnya kita ziarah. Ada satu makam situ ziarah, alhamdulillah kita selesai syuting beres, alhamdulillah gitu. Nah, udah itu saya udah nggak mau lagi buat film horor. Saya nggak mau lagi. Akhirnya kita buat film Ustadz Arifin, almarhum Ustadz Arifin Ilham saya buat. Nah, cuman kalau misalnya Mas Adit kasih masukan yang ini oke, terus kita disupport sama instansi daerah seperti apa, terus kita boleh melakukan kegiatan, terus kita boleh melakukan syutingan. Ya kita coba dalamin ya Mas ya. Iya. Gitu, karena judulnya udah menarik Mbak Sofa. Gunung Jambangan. Orang tuh bingung, orang Jambangan. Saya tuh dari Mas Adit bilang Jambangan tuh kirain saya di Jawa. Karena kan bahasanya Jawa, Jambangan. Ternyata di Kalimantan Selatan Kota Baru. Ya, Pak. Nah, jadi itu yang membuat saya, oh ini oke nih kita angkat nih, coba kita nanti detailkan seperti apa. Nah, itulah halangan-halangan kita di lokasi, kita nggak tahu, terus terkadang kita udah set di on kamera misalnya jam 9 ternyata hujan ya kan. Nah, itu kalau kita main outdoor gitu kan. Terus tiba-tiba ada lagi lah dari sutradara yang kurang srek nih, ini coba kita diskusi lagi gitu. Ada lagi yang pemainnya belum siap, banyak. Terus ada, dan kemarin yang paling ya menurut saya sih yang film almarhum Ustadz Arifin Ilham, menurut saya sih bukan saya aja yang ngalamin ya Mas ya, dunia mengalamin kan. Karena kita itu tadinya itu kita mau nonton setelah turun dari bioskop, kita mau nonton seluruh pesantren se-Jawa Barat. Nah itu se-Jawa Barat keliling kita, tapi tiba-tiba COVID, udah nggak bisa. Terus kita mau tayang di Penang, beliau kan almarhum kan meninggal di Penang, Malaysia kan. Jadi kita udah bicara kita udah ke Malaysia, kita udah ngobrol ke Malaysia, kita udah preview di sana dengan artisnya di sana, dengan pemilik bioskopnya di sana. Terus akhirnya beliau mau membiayai kita semuanya dari A sampai Z, dibiayain, wartawan disiapin semuanya, BCDB semuanya. Tiba-tiba ya Allah berkata lain, COVID-19 selesai udah. Kenapa jadi internasional ya masuknya berarti ya, kalau misalkan sampai ke iya dong. tadi ya? Jadi kalau saya memang skalanya udah bukan Indonesia. Jadi kayak Sirik movie itu sampai Malaysia juga. Malaysia juga. Harusnya almarhum Ustadz Arifin Ilham itu 3 negara. Brunei, Malaysia,
Thailand. Kan jamaah-jamaah ustadz di situ semua. Gitu loh. Tapi karena Covid kita nggak bisa apa-apa. Filmnya udah lama. Makanya di Maklar Doa ini, karena ini ada religinya, kita bawa ke Malaysia juga, kita bawa ke Brunei juga, kita bawa ke Thailand juga. Ya kalau misalnya kita bisa extend ke Eropa, kita ke Eropa. Ya tergantung pasarnya di mana. Kan film itu Mbak, bisnis jangka panjang. Gitu loh dia. Dan dia nggak akan mati gitu loh. Ya tapi memang kalau balik lagi dunia perfilman ini kan sekarang lagi marak ya Mas Adit ya. Ya Mbak Sofa juga tahu nih. Saya mau tanya dulu nih Mbak Sofa, dari tadi Mbak Sofa nanya terus nih sama saya nih. Mbak Sofa sering nonton film nggak? Nanti kita nggak tahu lagi nih. Coba. Lumayan, kalau saya lumayan sering sih. Nah terakhir film yang ditonton apa? Kalau yang terakhir itu kalau untuk yang horor ya. Kalau horor, terserah mau horor mau drama apa. Kalau horor terakhir itu Pengantin Setan. Pengantin Iblis. Pengantin Iblis. Ada juga Pengantin Setan. Ada ya Pengantin Iblis, Dua-duanya Pengantin nonton Setan. Sutradaranya dua-duanya sama tuh. Nah, tapi Kino lebih Ilu suka juga. Pengantin Iblis kemarin. Nah, berarti Racun Sangga nonton nggak nih? Orang Nonton Banjar juga, masa nggak nonton nonton? juga dong. Nah itu gimana coba kita tanya. Kalau dari Ulun, Nah. ini campernya bahasa Banjar juga. Iya, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Jadi kalau dari Ulun sendiri untuk Racun Sangga, menurut Ulun sudah sangat oke ya. Oke. Apalagi itu kan mengangkat daerah Ulun sendiri Iya. dari Banjar. Kayak karena untuk film ini kan yang dari Banjar ini belum banyak nih Pak. Kan yang naik kemarin Saranjana ya. Iya, Terus juga Saranjana. itu sisanya kan lebih banyak yang dari luar-luar daerah luar kan. Oke. Apalagi biasanya yang Ulun banyak tonton tuh pasti identiknya dengan daerah Jawa. Oh iya benar. Jadi kan Kalau horor Jawa. suatu ini kan suatu kebanggaan tersendiri gitu Iya, loh. iya, iya. Apalagi udah lihat scene yang itu yang dia Mana? parut. Oh, yang tangannya gitu diparut. Kan. Itu Iya, kan iya, betul iya. Sudah berkembang banget nih biasanya Iya. kalau adegan Sensor, yang di bisa skip. digor itu di skip atau disensor kayak gitu kan. Jadi kan kurang dapat experience ngilu atau Iya. seramnya. Sedangkan itu sudah mulai beranilah keluar dari zona perfilman yang dulu yang Iya. cari aman kayak gitu. Iya, iya, Mungkin iya. sudah mulai terbuka juga ya Pak di Iya, karena Indonesia gini, ini. kalau sekarang kan film itu ada apa namanya genrenya U13, U17, U18. Nah, itu. Tapi balik lagi, kalau kita bicara U13, U14, U15, itu kan semuanya bisa nonton. Kan nggak mungkin disidak. Gitu loh. Kan nggak mungkin disidak. Ya, jadi balik lagi ke penontonnya bagaimana cara menyikapi film tersebut gitu, Mbak Sofa. Jadi itu dia makanya. Jadi apa namanya? Ya buat saya nih ya bisnis yang bisa dikembangkan ya untuk saat ini ya. Tapi tergantung juga nih. Kita kadang-kadang juga menjelaskan kepada eksekutif produser nih agak bener-bener nih. Kadang-kadang eksekutif produser tuh oke di depan, tiba-tiba di tengah jalan beda. Dia tidak menilai, dia tidak melihat bagaimana caranya kita apa namanya menjalankan ini, menjalankan itu, dia nggak tahu. Makanya ya next saya kalau mau ketemu sama eksekutif produser yang benar-benar tahu lah, yang benar ngerti bahwasannya apa namanya dia tahu sampai mana nih bisnisnya gitu. Karena itu juga akan menjadi kendala juga Mbak Sofa. Akan menjadi kendala juga. Makanya saya juga kan di beberapa film kan juga kan saya eksekutif juga gitu loh. Jadi saya tahu juga gimana rasanya eksekutif produser mengeluarkan dana kan. Balik lagi, segala sesuatu bisnis pasti kan semuanya impactnya ke money oriented kan gitu. Jadi balik lagi dari kita, bisnis ini memang bisnis yang jangka panjang. Jadi memang orang-orang yang benar-benar hard to feeling, yang benar-benar paham, yang benar-benar ngerti, terus sampai mana sejauh mana ini perfilman seperti ini gitu. Apalagi kalau misalnya kalau sama saya kan udah turun di Indonesia, saya naikin lagi ke Malaysia, saya naikin lagi ke Brunei, saya naikin lagi ke Cina, kan gitu kan. Saya naikin lagi ke beberapa negara gitu kan. Memang dari Indonesia misalnya turun ya baru kita bagi. Seperti itu sih Mbak. Makanya sih harapan besar saya di Kota Baru ini ya saya mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan ya termasuk Mas Adi juga ya. Sama ya kita bisa ngangkat Kota Baru sih Mbak Sofa. Jadi bisa orang tuh tahu Bukit Mamake, orang tahu Gunung Jambangan, orang tahu apa Teluk Tamiang, orang tahu Meranting, itulah gitu seperti itu Mbak Sofa. Jadi makanya ya alhamdulillah saya ketemu Mas Adit lah gitu.
Kalau Mas Adit sendiri nih saat menggarap film yang kemarin, kendala nih saat penggarapan film kemarin tadi kan di-spill sedikit ya terkait alat-alat yang terbatas. Mungkin boleh diceritakan secara lebih detail gitu, Pak. Ya, kendalanya kan dari waktu. Ternyata itu paling utama banget tuh dari waktu. Kemudian alat yang memadai. Nah, kemudian kadang-kadang cuaca. Nah, kalau yang di film Bagandang Nyiru yang kemarin itu kan itu setiap kami ke lokasi syuting yang di hutan itu pasti hujan terus. Iya, jadi hujan, jadi nunggu kami 2 jam, 3 jam untuk ada pondok di tengah-tengah hutan itu. Nah, jadi kami sampai ya kalau bahasa kitanya teguring lah, menunggui hujan. Iya. Itu apa tuh artinya? Tertidur. Ya, ketiduran, Pak. Ketiduran. Nah, jadi sudah syuting, senja harinya. Bahkan kami sampai malam loh di hutan. Ya itu kemarin kan sempat ketemu pas editing, ketemu suara. Suara yang bukan suara manusia, bukan suara binatang. Nah, itu sempat beberapa kejadian aneh kemarin yang waktu itu. Gangguan. Iya, Pasti kalau horor pasti ya Mas. Iya, pasti dah. Cuman dari kitanya aja yang harus hati-hati. Iya, betul. Dan berjaga-jaga seperti apa gimana. Jadi kan biar nggak terjadi segala sesuatu ya Mas yang nggak yang kita tidak inginkan. Seperti gitu. Nah, Mbak Ayu udah nonton emang Bagandang Nyiru? Belum sih kebetulan. Gimana nih Pak Director nih? Aduh. Jadi banyak sih sebenarnya yang pengen nonton ya, bahkan teman-teman dari Banjarmasin pun penasaran. Karena kan penayangan filmnya nggak sampai ke Banjarmasin, di Kota Baru aja. Nah, bahkan di Banjarmasin, waduh, banyak sekali teman-teman kata saya nggak usah, filmnya nggak bagus. Makanya kan saya bilang sama Mas Adit gini, Mbak. Beliau ini udah dikasih fasilitas ya, untuk maksudnya dalam arti kata saat buat mereka syuting terus ditonton sama masyarakat Kabupaten Kota Baru di tempat di mana Mas di balai desa gitu. Di Semayap gitu. Di Semayap gitu kan. Maksudnya ya goalnya udah kelihatan gitu. Tinggal dari beliaunya nih gimana, apakah seperti apa ya. Saya juga ya ya istilahnya berdoa juga nih sama Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Baru, tolong disupport. Ini beliau sangat kreatif ya, jadi biarkan beliau ini selalu berkarya untuk mengangkat Kota Baru gitu Mbak. Jadi klarifikasi dulu nih Pak, bukan yang gak mau nonton, tapi Kenapa? kemarin itu masih studi di Banjarbaru. Oh, studi Banjarbaru. Kan baru aja lulusnya juga kebetulan Ulun. Oh, baru lulus. Berarti nanti aja nonton yang next. Iya, garapan yang sudah yang sudah amin. Iya. Yang sudah terkonsep. Oke. Yang sudah terkonsep, yang sudah ini jadi Mbak Sofa bisa lihat biar enak gitu Mbak Sofa. Ya, di balik kendala-kendala yang pengen alami tadi kan nggak sedikit juga nih kendala di balik suksesnya suatu film lah. Iya. Jadi pengalaman paling berkesan nih dalam karir Pian selama pembuatan film itu apa? Kalau saya yang sangat berkesan itu ya film almarhum Ustadz Arifin Ilham ya. Kenapa? Karena ketemu sama ulama-ulama kayak Ustadz Abdul Somad, terus kayak lupa saya namanya itu Abah Raub ya kan gitu kan. Terus juga ketemu sama ketua PA 212 Ustadz Selamat Ma'arif. Jadi dari situ ya, jadi orang-orang yang saya nggak tahu jadi saya tahu gitu. Jadi itu sih yang berkesan. Terus teman-teman juga di lokasinya juga oke gitu. Nah, yang di G-Club ini juga saya juga sangat-sangat berkesan juga. Bisa bekerja sama dengan satu organisasi yang besar. Itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Yang diketumin dengan Ketum Kawendra. Beliau terpilih lagi. Selamat Ketum, sukses selalu. Selamat dulu dong sama Ketum. Selamat Ketum. Sukses selalu. G-Crafts ya Pak. Kawendra, ya beliau anggota dewan. Ya, jadi ya mudah-mudahan beliau juga support
bukan di saya aja, di teman-teman kreatif yang lain juga bisa mensupport juga gitu. Ya, seperti itu. Jadi kendala ya itu yang sangat berkesan menurut saya. Terus ketemu ya yang paling berkesan ya itulah. Itu sih. Yo. Kalau dari Pak Adit nih yang berkesan. Kalau yang berkesannya itu kebersamaannya. Kebersamaan kami bikin film karena kan kami dari modal kami sendiri, kemudian dari niat hati yang ya perjuangan lah, penuh perjuangan. Ya nggak ada yang modalin kan. Luar biasa pokoknya Mas Sofa. Berdarah ya Pak. Iya Berdarah. Habis pokoknya. Habis. Saya ke lokasi aja sampai geleng-geleng gitu loh. Kita nggak tahu ya Mas Adit ya, apakah di daerah lain juga ada atau apa. Tapi kan dengan bukti nyatanya kan di Kabupaten Kota Baru ini ada seorang seniman yang memang mau berjuang dengan karya-karyanya untuk mengangkat khususnya Kabupaten Kota Baru ya Mas ya. Itu sih. Tapi saya nggak tahu ya. Ini maksudnya apakah di tempat lain ada, apakah di tempat lain saya nggak tahu. Siapa tahu ada kan kita nggak tahu. Gitu. Begitu Mas Sofa. Jadi kan ini menurut Mas Hari sama Mas Adit nih, apa sih yang harus dilakukan oleh sineas-sineas daerah untuk selalu tumbuh dan tertarik dalam membuat suatu karya? Siapa dulu yang ditanya nih? Pen dulu. Oke, saya dulu. Jadi gini, apa yang membuat teman-teman daerah itu tertarik dengan dengan seniman-seniman yang ingin jadi artis atau mau nonton nih? Pertanyaan gimana nih? Boleh yang jadi artis dulu, baru nanti Oke, yang yang mau jadi kalau yang mau jadi artis beberapa teman-teman kemarin saya kumpulin juga. Jadi dari teman-teman dari pemain-pemain dari Mas Adit juga saya tanyakan juga kan. Memang rata-rata mereka ingin semua mau jadi artis. Gitu, semua mau jadi artis. Siapa sih yang nggak mau jadi artis? Duit banyak, terkenal gitu kan. Ya, tergantung dari merekanya masing-masing gitu. Kalau saya gimana sih caranya untuk menarik merekanya? Nggak bisa kita tarik merekanya. Harus mereka yang heart to feeling. Harus dari hatinya mereka. Misalnya nih contoh Mbak Sofa. Saya langsung aja nih yang nyata. Mbak Sofa, Mbak Sofa ikut sama saya ya. Oh, mau ngapain Pak Hari? Kita syuting. Terus scene yang mana? Scene yang ini. Saya nggak bisa, harus bisa. Gimana? Jadi nggak bisa kita paksakan mereka. Tapi gimana caranya supaya mau jadi menarik mereka ya? Ya intinya support aja. Setiap yang dibuat oleh Mas Adit ataupun teman-teman yang lain yang buat di daerah-daerah, support lah. Hargain mereka yang untuk membuat film. Karena di situ ada waktu. Kalau uang nggak usah saya sebutin karena udah pasti ya kan. Ada waktu, terus ada pengorbanan, ada komitmen, terus ada kebersamaan yang dibangun di situ. Dan terakhir kepercayaan yang mereka bangun juga. Itu tolong dihargain, tolong dihormatin sehingga mereka akan membuat karya-karya yang lain. Karena kalau orang sudah dihargai Mbak Sofa, udah dihormatin, udah disupport, udah di apapun itu mereka nggak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Contohnya lah Mbak Sofa, saya kasih kesempatan, ya kan? Saya kesempatan, oke, tidak di seni, misalnya di mana? Yang memang hatinya Mbak Sofa di situ. Terus tiba-tiba, aduh Pak Hari kayaknya berat saya. Loh kenapa? Kebetulan saya ada kegiatan yang lain. Tiba-tiba di kemudian hari Mbak Sofa menyesal. Aduh kenapa gue gak ikut Pak Hari? Ya, jadi itulah. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Jadi tolong hargailah seniman-seniman di daerah, pembuat-pembuat movie maker yang memang niatnya itu memang mau mengangkat daerahnya. Itu aja sih dari saya gitu. Kalau dari Mas Adit saya nggak kurang paham. Gimana yang Pak Direktur nih? Pak Direktur gini kan diem aja dari tadi nih, minum dulu Pak Direktur, minum dulu. Jadi gini, kemarin kan kalau terkait dengan pertanyaan Mbak Sofa tadi, jadi kan kemarin setelah saya penayangan film Begandang Nyiru itu, alhamdulillah banyak ada teman-teman ya dari Kota Baru juga ya, dari Kota Baru yang tertarik mau bikin film juga. Jadi kemarin sempat ngubungin saya berapa kali, Kak tolong bantui kami ini ada cerita, kami anak mola film, kami sudah ada timnya lengkap semuaan. Kebuka. Sekarang gimana orang-orangnya? Apakah sudah sesuai dengan hati
intinya harus niat karena niatnya dulu kalau mau bikin karya tuh niatnya, kalau apalagi kalau kerjanya tim. Kalau kerja tim ini kan susah orangnya, kadang-kadang ada yang molor, ada kadang-kadang yang malas, ada kadang-kadang yang kalau bahasa kita panas-panas tai ayam. Nah, awal-awalnya aja panas-panas tai ayam tahu nggak? Apa tuh? Nah, awal-awalnya aja terus di tengah-tengahnya down. Nah, Tadi saya sampaikan tadi itu. komitmen. Itu perlu. jadi kan kemarin saya tanya, itu kuncinya dulu yang pertama itu. Gimana? Sudah siap? Wah, anu Kak, bebuhannya kada haur berataan. Nah, intinya kamu itu dulu kalau mau bikin film silahkan bikin film. Lebih bagus daripada film kami. Wah, kalian bisa. Jadi kemarin sempat datang, wah silaturahmi kayak apa nih. Intinya gitu. Ternyata sampai hari ini saya tunggu gak ada kabarnya lagi. Oh iya. Nah, jadi yang nyata harus dengan niat hati, ikhlas, udah bisa jadi. Tapi kan sedikit banyaknya terbuka nih ya Pak, karena tadi sudah dari Pak Adit itu sudah berani memulai nih di Kota Baru kan. Jadi sedikit banyaknya sudah mulai terbuka juga lah pihak-pihak yang lain nih yang mungkin mau mencoba. Mungkin tadi kan hilang perlu, tadi kan kata Pian juga perlu support kayaknya, lebih support lebih lagi atau diwadahin lah kalau bisa kayak gitu. Pak, biar lebih berkembang lagi. Pasti, kan saya udah sampaikan sama Mas Adit gitu. Maksudnya saya bicara sama beliau, Mas coba cari cerita yang bagus, saya baca, kalau oke kita discuss. Gitu, karena kan memang emang nawa itu saya tuh emang mau ngangkat Kota Baru dari dulu Mbak Sofa. Saya dari 2011 di sini. Tapi saya itu bolak-balik gitu. Cuman nggak ketemu sama orang-orang yang memang notabene itu sama sejalan dengan saya gitu loh. Jadi makanya ya udah, jadi pas sekarang ya kesempatan itu datang, ya kenapa nggak kita coba gitu kan. Makanya saya bilang sama Mas Adit, coba buat cerita yang memang benar-benar kalau oke kita coba, kita ngobrol, kita diskusi seperti apa gimana ya terkait pembiayaan ABCDFG itu gampang lah, kita bisa bicara lah. Tapi kan karena kan kalau untuk untuk kita buat film-film yang sekelas kayak Begandang Nyiru kan, ya maksudnya effortnya nggak terlalu lebih untuk di finansial. Di finansialnya nggak terlalu gede gitu loh. Jadi makanya saya bilang sama beliau ya kan, ya udah Mas, kalau emang bener oke, saya oke, terus saya lihat seperti apa, gimana, saya menarik, ya udah saya yang biayain. Gitu. Tapi kalau untuk skala nasional ya minta tolong lah sama pejabat-pejabat daerah di sini. Boleh nih Pak Adit, sampaikan dulu Pak Adit. Sama pejabat-pejabat, khususnya Pak Bupati. Pak Bupati, kita angkat nih Kabupaten Kota Baru biar dikenal sama nasional. Betul. Biar bukan nasional lagi, saya bawa internasional. Beberapa negara insya Allah Pak Bupati. Ya mudah-mudahan Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sekiranya adalah ya maksudnya mengajak diskusi kita lah untuk kedepannya, begitu Mas Pak. Oke, terakhir nih Pak, harapannya untuk masyarakat Kota Baru ataupun yang lain nih, biar mendukung dunia perfilman, khususnya kalau kita kan di Kota Baru nih, tadi kan tujuannya Pak di Kota Baru tuh gimana harapannya? Kepada misalnya sampaikan ke teman-teman akrab. Si akrab. Iya, sobat akrab. Oke. Buat teman-teman si akrab menuju Kota Baru Kreatif, saya mengajak semua teman-teman di luar sana untuk selalu mensupport, untuk selalu memberikan ekspektasi yang tinggi terhadap perfilman khususnya di kabupaten. Karena kenapa? Media visual itu lebih gampang dimengerti dan lebih gampang dicermatin ketimbang, ya mohon maaf, bukan saya merendahkan yang sering baca buku, bukan. Cuman lebih simpel ke situ. Jadi orang kan sekarang banyak yang, ya saya tidak ngejudge orang yang baca buku, enggak. Maksudnya ngebaca enggak. Cuman rata-rata orang yang lebih gampang menangkapnya dari media visual. Contohnya yang tadi Racun Sangga, itu kan tentang santet kalau nggak salah. Iya. Nah jadi itu kan yang di Banjar yang memang dengan true story dan itu, dan sampai sekarang masih belum bisa diselesaikan itu kasusnya itu ya kan. Jadi makanya saya mengajak teman-teman di luar sana, Kota Baru, ayo support, khusus Mas Adit sebagai director untuk mengembangkan cerita-cerita yang ada di daerah Kota Baru. Terima kasih.
Jadi Mas Adit, silakan Mas Adit. Oke, kalau dari saya nih khusus warga Kota Baru. Nah, dukung bubuhan kami yang mengangkat Kota Baru nih, karena bila kada dari bubuhan pian kayak apa hendak kabupaten kita tak angkat. Nah, jadi sekejap apapun itu dukungan pian itu sangat berharga bagi kami. Nah, kemudian di kesempatan ini, dari kesempatan di akrab ini ya, podcast ini, kami ulun mempersilahkan nih kepada teman-teman yang nonton ini, mungkin ada cerita-cerita dalam kehidupannya atau keluarganya yang entah itu kejadian mistis atau apa, boleh silahkan hubungi ulun karena nah gitu. Siapa tahu ceritanya menarik, kita angkat karena kita membawa nama Kota Baru. Nah, gitu. Hubunginnya kemana? Nanti hubunginnya kemana? Hubunginnya kemana? Hubungi langsung ke ulun. Oke, boleh drop Instagramnya atau boleh apa? SR Entertainment, ya SR Entertainment. Nah, kalau Instagramnya itu Instagram nama ulun seorang lah, Aditya Rahman itu. Gitu. Oke, jangan lupa follow tadi ya SR Entertainment sama Instagramnya Pak Adit, Iya. Aditya Rahman. Mungkin Pak Hari juga Oh, boleh. saya juga boleh. Kalau ya, jadi ya memang media sosial ini kan sangat membantu ya Mbak Sofa ya Mas Adit ya. Jadi boleh kalau teman-teman mau nanya seputar perfilman, mau nanya cerita-cerita yang mau kita angkat, mau kita berdiskusi khususnya Kabupaten Kota Baru, boleh Instagram saya @haripole_9 Instagram. Oke. Jadi itu banyak ya tadi yang udah dibahas hari ini. Iya, Mbak Gimana Sofa. suatu film itu akhirnya bisa terbentuk itu panjang sekali Panjang, Mbak Sofa. untuk prosesnya. Iya. Jadi buat teman-teman nih, apalagi khusus sobat si akrab, Si Akrab. harapannya bisa lebih menghargai lah Iya. untuk karya-karya para seniman, Iya. para pembuat film. Iya. Di balik film yang biasa kita tonton itu ternyata panjang untuk Benar. prosesnya panjang. tidak mudah, tidak murah. Iya. Nah, Tidak mudah, tidak murah dan tidak segampang apa yang diperkirakan Iya. gitu. tag-nya lama, nontonnya Iya, 2 jam iya, gitu kan. belum diskusi di lokasi gitu. Oke, luar biasa sekali. Harapannya nanti bisa nih Pak Hari sama Ya. Pak Adit nanti bisa berkolaborasi ya untuk Gunung Jambangan tadi ya Pak. Amin, Tunggu ya, Pak. amin. Minta support dulu sama Pak Wakil, Iya. sama Pak Bupati sama Pak Wakil. Tolong Pak, dukung Pak. Siapa? Nanti saya nonton Pak. Kalau Siap. sudah jadi Pak, kabarin aja Pak. Ya, Nanti yang ya. mana yang nonton nih? Yang mana? Yang Gunung Jambangan kan? Oh, Gunung Nanti. Jambangan. Nah, ditunggu. Yang Maklar doang nggak nonton? Nonton juga dong. Oh, iya, iya. Tadi boleh sekali lagi Pak, jangan lupa nonton film Maklar Doa. Iya, Tayangnya tahun depan ya tahun Pak. depan, insya Allah kita berkolaborasi dengan Gcraft, Gcraft DPP dan Gcraft daerah, provinsi, kabupaten itu gandeng dengan PFN. Kita akan tayang di tahun depan, insya Allah. Tapi kalau ada perubahannya nanti segera saya info. Follow Siap. Instagramnya Judulnya gitu, Pak, ya? Maklar Doa. Maklar Doa. Oke. Oke, tayangnya di mana Pak? Tayangnya di bioskop-bioskop kesayangan Anda seluruh Indonesia. Siap. Oke, jadi terima kasih banyak Iya, Bapak Mas Sofa, terima dan kasih. terima kasih juga Iya. kepada Sobat Akrab dimanapun kalian berada karena sudah menyaksikan podcast Bincang Akrab kita pada episode kali ini. Jangan lupa terus ikutin, stay tune di channel YouTube Akrab Studio dan juga follow sosial media dari si Akrab di Instagram. Sampai jumpa lagi di next podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akrab Studio dan klik lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kita. Ya.